Perkembangan gaya hidup masyarakat di perkotaan saat ini sudah menunjukkan adanya perubahan kebutuhan terhadap furnitur, terutama pada orang-orang yang tinggal di hunian dengan ruang terbatas seperti kos-kosan dan juga apartemen. Kondisi ini menuntut hadirnya solusi penyimpanan ruang yang tidak hanya efisien secara fungsi, tetapi juga fleksibel dan juga estetis. Maka dari permasalahan tersebut, kami merancang sebuah rak yang dapat mampu menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan dari para penggunanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan produk yang kami rancang yang dapat menunjang kehidupan para masyarakat yang tinggal di hunian dengan keterbatasan ruang seperti apartemen dan juga kos-kosan, yaitu rak multifungsi Flex Shelf. Sebelum mempresentasikan produk kami, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Fawaz Omar Gastiadi Rizal Nasution dengan NIM 1040425000234. Lalu yang kedua ada Alia Afisa yaitu 1040425000129. Lalu ada Muhammad Raza Nur Fajri dengan NIM 1040425000139. Lalu yang terakhir ada Sifa Azahra dengan NIM 1040425530026. Baik, selanjutnya kami akan langsung mempresentasikan sebuah produk yang sudah kami rancang yaitu Flex Shelf. Baik, yang pertama adalah introduction. Kita akan membahas latar belakang dan juga tujuan proyek ini. Latar belakang adalah pengguna ini sering mengalami kendala pada produk yang ada di pasaran seperti dari segi fungsi dan juga kenyamanan yang kurang optimal. Masalah ini menurunkan kepuasan pengguna sehingga diperlukan perancangan ulang agar produk lebih sesuai dengan kebutuhan si pengguna. Lalu tujuan proyeknya ini adalah untuk mengidentifikasi atau mengetahui kebutuhan dan masalah pengguna serta merancang solusi produk yang lebih fungsional dan meningkatkan kepuasan pengguna. Di next slide, kita akan memasuki fase pertama yaitu understanding. Di sini ada tools pertama yaitu 5W plus H questions. Yang pertama kita tanyakan adalah why. Kenapa Anda lebih memilih produk ini daripada brand lain? Nah, bisa disimpulkan bahwa mereka itu nyarinya tuh yang fleksibel gitu sama yang minimalis dan juga simple pastinya. Lalu untuk pertanyaan who, siapa target marketnya? Itu adalah responden-responden yang kita wawancarai tersebut. Lalu where, di mana Anda membeli produk tersebut? Sebagian menjawab online shop, tapi ada juga responden satu yang menjawab IKEA. Lalu ada pertanyaan what? Apa kekurangan dari brand yang pernah dibeli sebelumnya dan sebutkan jenis brandnya. Sebutkan jenis brandnya mereka udah sebutkan di pertanyaan where ya. Jadi di sini adalah bisa disimpulkan jawaban dari pertanyaan what itu adalah tempat yang kurang cukup. Kayak tempat raknya ini tuh terlalu besar dan juga kurang kokoh. Lalu ada pertanyaan when. Kapan Anda membeli produk dari brand tersebut? Ada yang 4 sampai 5, ada yang 4 sampai 5 tahun lalu, ada yang 2 minggu lalu, ada yang 1 minggu lalu, dan juga ada yang 1 bulan lalu. Itu berbeda-beda. Lalu how, bagaimana Anda memutuskan untuk membeli atau memilih brand sebelumnya? Yaitu mereka jawabannya juga berbeda-beda, seperti karena tergiur harga yang murah atau sedang diskon, lalu ngelihat quality yang bagus, kayak gitu. Di next slide, kita masuk ke tools 5 times why questions. Di sini kita menanyakan 5 kali pertanyaan why yang berbeda-beda tapi tetap berkesinambungan kepada 4 responden yang kami wawancara. Nah, di tengah ini ada kesimpulan dari 4 jawabannya. Nah, bisa disimpulkan bahwa kenapa barang berantakan? Karena kesulitan menata barang. Nah, kenapa kesulitan menata barang? Karena kekurangannya tempat penyimpanan. Kenapa kurang tempat penyimpanan? Karena keterbatasan ruang kos. Nah, kenapa keterbatasan ruang kos? Karena harga sewa yang terjangkau. Tahap selanjutnya adalah fase observe. Di sini ada tools pertama yaitu empathy map. Di sini kita menanyakan tentang think and feel, hear, see, say and do.
dan juga minus plus dari barang yang mereka punya. Nah, thick and feel ini adalah perasaan mereka gimana saat mereka memakai barang yang sedang mereka pakai itu, barang sebelumnya. Ada yang masih ngerasa berantakan lah, atau masih ada yang ngerasa kurang cocok karena bentuknya yang besar atau kurang fleksibel kayak gitu. Ada juga di sini here. Here ini adalah apa yang kamu dengar nih dari orang lain tentang produk yang kamu beli sebelumnya. Ada yang bilang ini barangnya enak, bisa buat menyusun barang. Ada yang bilang juga ini kokoh kayak gitu. Lalu ada si itu kamu melihat produk rak konvensional ini dari mana? Ada yang misalnya dari jalan-jalan di mall atau lagi saat nge-scroll all shop kayak gitu. Lalu ada bagian say and do. Apa responmu dan apa yang kamu lakukan setelah menggunakan produk tersebut? Ada yang suka, ada yang kurang puas, beda-beda. Lalu selanjutnya ada minus and plus dari barang yang mereka punya ini. Di bagian minus ini ada yang bilang dia tetap makan tempat, ada yang bilang kurang kokoh. Namun responden lain berkata mereka tuh ngerasa barang yang dia punya ini kokoh gitu, sisi positifnya. Cuman ada yang bilang juga mereka mempunyai rak itu yang kurang kokoh, jadi beda-beda. Selanjutnya adalah personal user. Personal user adalah tools yang kami gunakan untuk mencari tahu beberapa informasi dari responden kami, seperti identitas, latar belakang, masalah yang dihadapi, dan juga solusi yang diinginkan dari para responden. Contohnya seperti 4 responden kami menyimpulkan bahwa mereka merasa rak konvensional yang mereka gunakan saat ini kurang efektif, terutama untuk mereka yang tinggal di hunian dengan berukuran terbatas seperti kos-kosan. Ukuran rak yang terlalu besar juga membuat kamar terasa lebih sempit dan memakan banyak ruang. Selain itu, kualitas rak yang mereka gunakan saat ini juga dianggap kurang sebanding dengan harganya, meskipun tetap membantu mereka menyimpan barang-barang agar tertata lebih rapi. Karena itu, kami melihat bahwa para responden ini memiliki minat terhadap rak yang lebih fleksibel, fungsional, dan juga lebih hemat ruang, sehingga kamar terlihat lebih rapi dan juga lebih estetik. Pengaruh dari iklan dan juga internet memengaruhi minat mereka terhadap rak serbaguna yang lebih modern. Dari sini juga kami dapat menyimpulkan bahwa mereka membutuhkan tempat penyimpanan yang lebih inovatif dan juga dengan desain modern untuk tempat penyimpanan mereka. Baik, selanjutnya adalah customer journey. Melalui customer journey kami memetakan perjalanan pengguna secara menyeluruh sejak awal berinteraksi hingga tujuan akhirnya tercapai. Customer journey ini menggambarkan apa yang dilakukan dari pengguna, apa yang mereka pikirkan, serta apa yang mereka rasakan pada setiap tahapan. Melalui pemetaan ini, kami dapat mengidentifikasi titik-titik permasalahan, peluang perbaikan, serta momen-momen yang paling mempengaruhi pengalaman pengguna. Berdasarkan hasil customer journey ini, dapat disimpulkan bahwa pada awalnya para responden menggunakan rak konvensional. Namun seiring berjalannya waktu, mereka mulai mengeluhkan ukurannya rak yang terlalu besar, lalu rak yang mudah rusak. Kondisi tersebut mendorong mereka untuk mencari alternatif rak yang lebih fleksibel melalui internet, platform e-commerce, dan juga toko-toko fisik seperti IKEA maupun toko-toko fisik lainnya. Selanjutnya, mereka melakukan perbandingan berdasarkan harga, kualitas, dan juga kegunaannya. Hingga akhirnya mereka mempertimbangkan untuk memilih rak yang lebih fungsional dan juga tidak memakan banyak ruang. Baik, selanjutnya adalah context mapping. Melalui context mapping ini kami mencari tahu beberapa faktor eksternal yang memengaruhi kami untuk membuat flex shelf ini. Yang pertama ada dari demographic trends, yaitu ada dari ruang hunian kecil seperti apartemen maupun kos-kosan, lalu adanya kesadaran konsumen dan perubahan gaya hidup. Lalu ada pengaruh dari rules and regulation, mulai dari standar konstruksi dan keamanan, dan juga aturan efisiensi energi dan hunian modern. Lalu selanjutnya ada faktor ekonomi dan juga lingkungan. Ada dari faktor pertumbuhan pasar yang signifikan dan juga material dan produksi yang lebih ramah lingkungan. Lalu kompetitor. Kompetitor kami ada dari e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan juga TikTok Shop. Selanjutnya ada dari toko-toko fisik seperti IKEA,
ASKO, dan juga Informa yang bagi kami toko fisik ini adalah saingan berat kami. Lalu, selanjutnya ada dari trennya teknologi. Ada dari augmented reality, yaitu sebuah teknologi yang dapat membantu konsumen memvisualisasikan rak di ruangan mereka. Lalu ada dari material komposisi yang membuat rak lebih ringan dan kuat. Lalu ada dari e-commerce, memudahkan dalam penjualan untuk menjual produknya secara online. Lalu customer needs, faktor-faktor yang diprediksi yaitu ada dari keterbatasan ruang hunian, kebutuhan efisiensi dan juga kerapihan, fleksibilitas dan penyesuaian penggunaan. Lalu adanya nilai estetika dan desain modern. Lalu yang terakhir ada uncertainties, yaitu ada dari perubahan tren desain, perubahan harga material, dan juga regulasi baru. Itulah beberapa faktor eksternal yang memengaruhi produksi dari FlexShelf ini. Baik, selanjutnya yaitu ada dari 635 method. Setelah memahami konteks masalah, kami masuk ke tahap idea, yaitu menggunakan metode 635. Metode ini melibatkan 6 orang yang masing-masing menuliskan 3 ide dalam waktu 5 menit. Kelebihannya adalah kami bisa menghasilkan banyak ide dalam waktu yang singkat tanpa adanya dominasi satu orang dalam diskusi. Ide-ide yang terkumpul kemudian kami kelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu ada dari rak serbaguna, rak fleksibel, dan juga rak minimalis. Lalu setelah di musyawarah dan juga dievaluasi, berdasarkan evaluasinya kami memutuskan untuk fokus pada rak serbaguna. Kenapa kami lebih fokus terhadap rak serbaguna? Karena produk ini paling relevan dengan masalah ruang terbatas, memiliki efisiensi tinggi, yaitu bisa menjadi meja lipat sekaligus charging station. Lalu biaya produksi yang relatif rendah karena menggunakan material standar namun memiliki nilai jual yang sangat luas. Lalu melengkapi metode sebelumnya, yaitu kami juga melakukan sesi brainstorming yang dimana tiap anggota dari kami memberikan 18 ide agar banyak ide yang dapat disaring untuk produk kami. Aturannya kami menerapkan beberapa aturan yang dimana kami tidak boleh menjudge ide orang lain dan juga kami tidak boleh mengkritik ide-ide dari anggota kami. Hasil dari sini kami membagi ide ke dalam klaster fitur yang lebih spesifik, yaitu ada multifungsi, minimalis, dan juga fleksibel. Jadi kesimpulannya, kami mengkukuhkan bahwa rak multifungsi adalah solusi yang paling ideal. Dengan menggabungkan fungsi meja, rak penyimpanan, dan charging station dalam satu produk, FlexShelf bukan hanya sebuah furnitur, tetapi solusi gaya hidup yang memberikan efisiensi ruang, maksimal nilai ekonomis, dan juga bernilai tinggi di pasar. Nah, selanjutnya ada dot voting. Dot voting ini adalah metode yang kami gunakan agar kami dapat menyaring lagi ide-ide yang lebih prioritas untuk produk kami. Contohnya di sini kami dari 72 ide, yang dipilih hanya 18, yang dimana 18 ide itu adalah ide-ide yang paling prioritas menurut kelompok kami. Nah, berdasarkan diskusi dan juga penyaringan dari ide-ide yang sudah kami pilih, dot voting menunjukkan hasil kecenderungan yang kuat terhadap rak multifungsi, seperti tools-tools sebelumnya. Kenapa kita rak multifungsi sebagai solusi yang ideal? Karena mampu menjawab permasalahan keterbatasan ruang, lalu menawarkan kepraktisan, dan juga memiliki nilai fungsional yang tinggi dalam satu produk, yang dimana produk kami itu bisa menjadi beberapa fungsi, seperti meja, rak, ataupun charging station, padahal kami hanya menciptakan satu produk. Mungkin cukup sekian dari saja, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Zara. Keamanan juga menjadi prioritas dengan desain ramah anak yang menggunakan sudut tumpul dan sistem lipatnya memungkinkan penyimpanan yang hemat ruang di dinding. Untuk spesifikasi ukurannya sendiri, FlexShelf hadir dengan ukuran yang dioptimalkan untuk kenyamanan dan fungsionalitas di ruang kecil. Meja saat dibuka memiliki panjang 80 cm, cukup untuk menampung laptop dan buku, dengan lebar 45 hingga 55 cm yang nyaman untuk posisi lengan.
Rak atas memiliki tinggi 35 hingga 45 cm dan kedalaman 20 hingga 25 cm, ideal untuk buku dan aksesoris. Tinggi meja dan lantai disesuaikan pada kisaran 72 hingga 75 cm agar sesuai dengan postur duduk yang ergonomis. Selanjutnya, yaitu kami menggunakan metode pengujian dan umpan balik. Untuk memastikan produk benar-benar sesuai dengan kebutuhan konsumen, kami melakukan pengujian langsung dengan melibatkan 4 mahasiswa semester 1 yang tinggal di kamar kos sempit. Dari sesi tersebut, kami memperoleh masukan berharga seperti apresiasi terhadap produk kami, yaitu sebuah fleksibilitas dan kemudahan perakitan, serta permintaan pengguna untuk menambahkan fitur seperti port USB, roda, dan material tahan air akan kami upayakan sebisa mungkin. Pada slide ini, proses pengembangan FlexShelf mengajarkan kami pentingnya kesederhanaan dalam produk multifungsi, di mana banyak fitur yang harus tetap mudah dirakit dan digunakan oleh konsumen kami. Kami juga menyadari nilai tambah dari fitur teknologi seperti charging dan pencahayaan, serta pentingnya menjaga harga terjangkau untuk target pasar mahasiswa. Penggunaan material yang dapat didaur ulang juga menjadi pertimbangan untuk meningkatkan keberlanjutan dan nilai jual produk kami. Pada sesi berikutnya yaitu mengenai penyempurnaan produk. Berdasarkan umpan balik pengguna, kami melakukan sejumlah perbaikan pada desain kami yaitu FlexShelf. Kami menambahkan charging port USB, menggunakan sudut tumpul untuk keamanan, dan memasang roda dengan pengunci untuk mobilitas kemudahan konsumen. Proses perakitan juga disederhanakan, yaitu ukuran dibuat menjadi lebih minimalis, serta material dipilih yang tahan air dan mudah dibersihkan untuk meningkatkan daya tahan produk. Di sini saya akan menjelaskan result and impact. Pada result kali ini, produk kita menghasilkan produk yang bernama FlexShelf, yaitu adalah rak multifungsi yang dapat berfungsi sebagai rak buku, meja lipat, dan charging station. Untuk prototipe MVP FlexShelf sendiri ada di slide sebelumnya dengan desain minimalis dan modular. Terus ada hasil user dan testing dan feedback mahasiswa kos. Terus ada rekomendasi fitur pengembangan berdasarkan design thinking. Nah, ada impact sendiri, yaitu adalah yang pertama, impactnya menghemat ruang untuk penghematan penggunaan kos dan ruang terbatas. Yang kedua ada meningkatkan kenyamanan dan produktivitas belajar mahasiswa. Lalu ada solusi furniture fleksibel, fungsional, dan terjangkau. Yang terakhir ada mendukung gaya hidup minimalis. Lanjut di implementation plan. Nah, untuk next step-nya, kita akan penyempurnaan desain berdasarkan hasil testing, pemilihan material yang kuat, ringan, dan terakhir produk prototipe lanjutan hingga high hingga fidelity, uji coba penggunaan jangka menengah, persiapan produksi skala untuk mahasiswa. Untuk timeline sendiri, di bulan pertama kita ada finalisasi desain dan spesifikasi produk. Yang bulan kedua kita ada produksi prototipe lanjutan. Di bulan ketiga kita ada user testing lanjutan dan evaluasi. Nah, di bulan keempat ada persiapan produksi dan pemasaran awal. Next. Untuk challenge and learning, untuk challenge sendiri kita harus menyatukan banyak fungsi tanpa membuat produk rumit. Terus yang kedua ada menjaga keseimbangan antara harga, kualitas, dan fitur. Yang ketiga ada keterbatasan waktu dan sumber daya dalam pembuatan prototype. Untuk learning-nya, yaitu adalah pendekatan user-centered design yang sangat penting. Feedback penggunaan membantu meningkatkan kualitas produk. Produk multifungsi harus tetap sederhana dan mudah digunakan. Yang terakhir ada iterasi berkelanjutan menghasilkan solusi yang lebih relevan. Lanjut untuk conclusion and recommendation. Conclusion itu sendiri adalah FlexShelf berhasil menjadi solusi rak multifungsi yang hemat ruang, fleksibel, dan sesuai kebutuhan mahasiswa. Proses design thinking membantu menghasilkan produk yang lebih tepat guna bernilai. Untuk recommendation-nya, pengembangan desain dan varian ukuran, penambahan fitur pendukung sesuai kebutuhan pengguna, uji pasar lebih luas sebelum produksi massal, yang terakhir adalah penggunaan material ramah lingkungan untuk nilai tambah produk. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.